Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Gouza, apakah langit di sini selalu seperti ini? Tanya Chu Feng. Tuanku, kami dari klan anjing adalah pendosa dari klan berburu Gaelwyn. Kami tidak memenuhi syarat untuk melihat cahaya, apalagi memenuhi syarat untuk memiliki bangunan mewah. Orang-orang dari klan tentara akan datang ke sini untuk memeriksa hal-hal setiap bulannya. Jika ada yang berani melanggar aturan, mereka akan dihukum berat. Jadi kita hanya bisa hidup seperti ini, dan kehidupan kita seperti yang dapat dilihat tuanku. Gouza benar-benar tersenyum ketika mengucapkan kata-kata itu, dan tampaknya dia sudah terbiasa dengannya. Perilakunya ini bisa dimengerti, karena bagaimanapun, dia telah tinggal di sana seumur hidupnya, dan tumbuh terbiasa dengan itu secara alami. Seperti yang mereka katakan, jika seseorang belum pernah menyaksikan cahaya sebelumnya, mereka akan mampu menanggung kegelapan. Kemungkinannya, alasan mengapa Gouza dan yang lainnya bisa bertahan dalam kegelapan adalah, itu karena mereka belum pernah melihat cahaya sebelumnya. Melihat Gouza seperti itu, Chu Feng tiba-tiba mulai merasa simpati padanya. Karena bagaimanapun, kesalahan telah dilakukan oleh leluhur mereka, namun mereka sendiri tidak pernah melakukan kesalahan. Itu semua karena kesalahan leluhur mereka, dan Gouza telah ditakdirkan untuk menjalani kehidupan rendahan seperti ini sejak saat ia dilahirkan. Yang paling disesalkan dari semuanya adalah, tidak hanya dia harus menderita seperti ini selama sisa hidupnya, tetapi keturunannya juga harus menderita seperti dia. Memikirkan itu, Chu Feng menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Ternyata bukan hanya dunia manusia saja yang kejam. Dunia organisme era kuno juga sama kejamnya. Tuanku, pintu masuk ke klan orang ada di belakang pegunungan sampah itu. Namun tuanku, mungkinkah kamu akan pergi kemudian? Gouza mengungkapkan ekspresi ragu-ragu di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia pasti memiliki sesuatu yang ingin dia katakan kepadanya, tetapi ia takut mengatakannya. Gouza, apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Tanya Chu Feng. Tuanku, apakah mungkin bagimu untuk membantu yang rendahan ini dengan sesuatu? Tentu saja, jika tuanku tidak mau, kamu bisa mempertimbangkan apa yang kukatakan ini sebagai omong kosong. Gouza gemetar ketakutan ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dan dia dipenuhi dengan rasa takut pada Chu Feng. Sepertinya dia sangat takut mengatakan sesuatu yang salah, dan dipukuli karenanya. Bantuan apa yang kamu butuhkan? Bicaralah, kata Chu Feng. Tuanku, meskipun leluhurku tidak pernah secara eksplisit mengatakan apapun, dan telah mendesakku bahwa semuanya akan baik-baik saja jika aku tetap hidup walaupun aku tidak harus mengejar kultivasi, tapi aku tahu kalau nenekku selalu berharap bahwa aku bisa tumbuh dewasa untuk menjadi prajurit yang luar biasa. Namun, aku benar-benar telah mengecewakannya. Bakatku benar-benar terbatas, aku sudah berlatih selama 1000 tahun, namun kultivasiku masih selemah ini. Kesehatan nenekku tidak baik, dan aku tidak berpikir dia akan bisa hidup lebih lama. Aku ingin membuatnya bahagia. Karena itulah, aku berharap tuanku dapat berpura-pura menjadi temanku, dan mengunjungi nenekku sebagai temanku. Jika nenekku melihat bahwa aku benar-benar menjadi teman tuan, dia pasti akan sangat senang. Gouza tidak berani menatap wajah Chu Feng saat dia mengucapkan kata-kata itu, dan dia sangat takut. Bukan saja dia takut Chu Feng menolaknya, tapi dia juga takut kalau Chu Feng akan memukulinya karena mengajukan permintaan seperti itu. Melihat tangan Gouza yang terkepal erat, Chu Feng tahu bahwa dia telah mengumpulkan semua keberaniannya untuk mengucapkan kata-kata itu. Sangat baik, pimpin jalannya, kata Chu Feng. Apa, tuanku, kamu setuju? Gouza tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya berkilau dengan cahaya, dan dia sama sekali tidak berani percaya bahwa Chu Feng benar-benar menyetujui permintaannya. Aku sudah bilang padamu untuk memimpin, apakah kamu masih tidak mengerti? Tanya Chu Feng. Siap tuan, aku akan segera memimpin jalan untuk tuan, aku akan segera memimpin jalan. Gouza tampak sangat gembira. Saat dia berbicara, dia segera membimbing Chu Feng. Dipandu oleh Gouza, Chu Feng tiba di kediaman Gouza dan melihat neneknya.
Benar saja seperti yang dikatakan Gouza, kesehatan neneknya sangat buruk, namun untungnya, dia tidak sakit, tapi sebaliknya, dia telah mencapai usia tua. Setelah nenek Gouza mengetahui bahwa Chu Feng berasal dari klan prajurit dan teman Gouza, dia pun merasa sangat senang. Dia mengeluarkan tumpukan makanan yang tampak jelek untuk menghibur Chu Feng. Chu Feng bisa menebak, bahwa meskipun makanan itu tampak sangat jelek, tapi itu adalah makanan yang sangat berharga di negara anjing. Setelah makan, Chu Feng mengobrol dengan nenek Gouza. Dari percakapan mereka, Chu Feng mengetahui bahwa leluhur mereka sebenarnya dari klan tentara. Namun sayangnya, jenderal yang menjadi leluhur mereka telah membuat kesalahan. Karena itulah, bahkan klan prajurit yang telah melayani di bawah jenderal pun telah terlibat. Sama seperti itu, mereka semua direduksi menjadi anggota klan anjing. Selama tahun ketika Gouza lahir, ayah dan ibunya telah dipukuli hingga mati dalam perkelahian untuk sumber daya di pegunungan sampah. Lalu Gouza dibesarkan sepenuhnya oleh neneknya. Bagaimana dengan kakeknya? Kemana kakeknya pergi? Chu Feng bertanya kepada nenek Gouza. Kakek Gouza juga dipukuli sampai mati dalam perebutan sumber daya di gunung sampah, kata nenek Gouza. Siapa yang mengalahkan mereka sampai mati? Apakah mereka juga klan anjing? Tanya Chu Feng. Betul, kami tidak berani menyinggung siapapun dari klan umum. Kami tidak berani menyinggung siapapun dari klan prajurit lebih dari itu. Jadinya, bagaimana mungkin kita berani memperebutkan sumber daya dengan mereka? Kata nenek Gouza. Apakah tidak ada yang peduli bahwa orang dipukuli sampai mati? Tanya Chu Feng. Tidak ada yang peduli. Orang-orang dari klan anjing adalah keberadaan paling rendah dari klan berburu Galewin. Tidak ada yang peduli jika kita hidup ataupun mati. Satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah kepastian, bahwa kita terus hidup rendah seperti sekelompok anjing liar. Nenek Gouza memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Aku pasti akan membalas mereka. Tepat pada saat itu, Gouza berbicara. Dia memiliki ekspresi tekad di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu, dan Chu Feng tahu bahwa dia serius. Gouza, kamu sama sekali tidak harus mengatakan kata-kata itu lagi. Apakah kamu ingat berapa kali nenekmu harus memohon agar mereka tidak membunuhmu? Namun kamu sebenarnya masih berpikir untuk membalas dendam. Teruslah hidup dengan benar, dan jangan menimbulkan masalah. Jangan memprovokasi mereka lagi, dan nenek akan berterima kasih banyak jika kamu melakukan semua itu. Dibandingkan dengan Gouza yang penuh kebencian, nenek Gouza sepenuhnya sangat menentangnya. Sepertinya dia tidak memiliki keinginan untuk membalas dendam sendirian. Setelah menegur Gouza, nenek Gouza memandang ke arah Chu Feng. Rasa hormat dan rasa terima kasih pun memenuhi matanya. Tuan, Gouza mengatakan kepadaku di masa lalu bahwa dia berteman dengan seorang bangsawan dari klan tentara. Pada saat itu, aku tidak percaya padanya. Dengan betapa rendahnya kita dari klan anjing, bahkan orang-orang dari klan rakyat tidak mau berteman dengan kita. Jadinya, bagaimana mungkin para penguasa terhormat dari klan prajurit mau berteman dengan kita? Aku benar-benar tidak akan pernah membayangkan bocah nakal ini memiliki kemampuan untuk membuat Tuan menyetujuinya. Melihat bahwa Gouza punya teman seperti Tuan, aku benar-benar merasa nyaman. Nenek Gouza berbicara dengan cara yang sangat memuaskan. Gouza, cepat keluar. Tepat pada saat itu, teriakan marah terdengar. Melihat ke arah suara itu, Chu Feng bisa melihat sekelompok orang bergegas dengan agresif. Melihat pakaian mereka, Chu Feng bisa tahu bahwa mereka juga dari klan anjing. Selain itu, kultivasi mereka juga tidak kuat. Mereka semua abadi surgawi. Namun di antara mereka, seseorang memiliki kultivasi yang lebih kuat dari Gouza. Gouza adalah peringkat 7 surgawi abadi, sedangkan orang itu adalah peringkat 8 surgawi abadi. Adapun orang lain, mereka umumnya peringkat 4 atau 5 abadi surgawi. Hanya beberapa orang yang di peringkat 6 abadi surgawi. Namun orang-orang itu semua bergegas dengan agresif, dan langsung mendatangi Gouza. Sifat agresif mereka benar-benar sangat menakutkan. Mendengar teriakan orang-orang itu, tetangga Gouza segera berjalan keluar. Namun sepertinya, tetangga Gouza tidak berniat untuk membantunya. Tapi sebaliknya, mereka berteriak di kediaman Gouza seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Hei Gouza, masalah apa yang kamu persiapkan kali ini? Gouza, nenekmu itu hampir mati.
Bisakah kamu berhenti membuatnya berlutut dan memohon untukmu? Mengemis, bahkan jika dia harus bersujud sampai mati, itu tidak akan berguna. Lihat siapa orang-orang itu, mereka Gou Zhen dan antek-anteknya. Gou Zhen dan antek-anteknya tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Gou Za sebenarnya menyinggung mereka, dan dia sudah bosan hidup. Pada saat itu, semua jenis suara terdengar tanpa henti. Mereka semua membuat komentar memotong dan mencibir pada Gou Za. Gou Za, masalah apa yang telah kamu buat? Nenek Gou Za juga tumbuh dengan cemas. Dia tampak marah, dan bahkan lebih khawatir di wajahnya. Nenek, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kali ini. Tuanku, tolong tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Meskipun Gou Za tahu tentang kultivasi Chu Feng, tapi dia tidak punya niat untuk memintanya menyelesaikan masalah ini untuknya, namun sebaliknya, dia langsung berlari keluar. Kakak Gou Zhen, aku datang. Seperti seorang cucu, Gou Za berlari ke orang-orang itu. Kakak laki-laki Gou Zhen yang dia bicarakan, itu adalah orang ke-8 surgawi immortal. Gou Za, di mana benda yang kamu pinjam itu? Tanya Gou Zhen. Kakak Gou Zhen, itu ada di sini bersamaku, aku tidak kehilangan itu, dan aku telah merawatnya dengan baik. Saat Gou Za berbicara, dia mengeluarkan kapak dan palu. Chu Feng telah melihat kapak dan palu itu sebelumnya. Itu adalah alat yang Gou Za dan yang lainnya telah gunakan, untuk menghancurkan tulang-tulang binatang buas raksasa yang mencapai surga di gua. Chu Feng telah memperhatikan alat mereka menjadi sangat istimewa pada saat itu. Lagi pula, meskipun para Beast Spirit Giant yang mencapai surga itu telah mati, tapi tulang-tulang mereka masih sangat keras. Bahkan abadi surgawi biasa tidak mungkin bisa menghancurkan mereka. Belum lagi abadi surgawi, mematahkan tulang-tulang itu akan sangat berat bahkan untuk abadi bela diri. Alasan mengapa Gou Za dan yang lainnya bisa menghancurkan tulang-tulang, ini karena alat itu. Chu Feng berpikir alat itu agak luar biasa saat itu, dan ternyata, Gou Za telah meminjamnya dari mereka. Gou Zhen mengambil alat dan menyimpannya, dan kemudian dia bertanya, di mana sumber energinya? Kakak Gou Zhen, aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Saat Gou Za berbicara, dia mengeluarkan bejana seperti pot. Itu adalah sesuatu yang dia telah dengan hati-hati kumpulkan energi sumber sebelumnya. Mengapa ada begitu sedikit? Apakah kamu menghinaku? Setelah menerimanya, Gou Zhen menjadi sangat marah. Dia mengangkat kakinya, dan langsung menendang Gou Za ke tanah. Kakak Gou Zhen, ada terlalu banyak orang yang berebut sumber energi. Aku benar-benar mencoba yang terbaik, dan aku tidak menyimpan apapun. Itu semua adalah sumber energi yang berhasil aku gali, kata Gou Za dengan pandangan dianiaya saat dia berbaring di tanah. Ketika aku meminjamkanmu alat-alatnya, aku sudah bilang padamu bahwa kamu harus mengumpulkan 1 poci penuh sebagai pembayaran. Adapun sisanya, terlepas dari seberapa sedikit atau berapa banyaknya, kamu bisa menyimpan semuanya untuk diri sendiri. Itulah kesepakatan kami. Namun kamu gagal membawa penuh, dan gagal membayar pembayaranmu, aku tidak peduli jika kamu menyimpan sesuatu untuk diri sendiri. Karena pembayarannya tidak cukup, kamu harus memberikan kompensasi kepadaku, kata Gou Zhen. Tapi kakak Gou Zhen, itu sudah penuh. Aku sudah mengumpulkan seluruhnya untukmu, kata Gou Za. Mengumpulkan seluruhnya, omong kosong. Inilah yang aku maksud dengan 1 tempat penuh. Saat Gou Zhen berbicara, dia mengeluarkan tempat lain dari belakangnya. Namun tempat itu 10 kali ukuran tempat yang diberikan Gou Za padanya. Kakak Gou Zhen, kamu tidak pernah mengatakan bahwa tempatnya akan sebesar itu. Selain itu, ketika kamu mengatakan kepadaku untuk mengisinya, itu adalah tempat yang kamu berikan kepada aku pikir kamu ingin aku mengisi tempat itu. Kata Gou Za yang benar-benar kaget. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia telah dipermainkan. Keparat, kamu menyalahkanku karena kurangnya pemahamanmu sendiri. Pengawal, lepaskan dia dari semua harta yang ada padanya. Jika tidak cukup, pukuli dia sampai mati. Saat Gou Zhen berbicara, dia melepaskan kekuatan opresifnya dan menekan Gou Za ke tanah. Setelah itu, antek-anteknya berlari menuju Gou Za dan mulai mencari dia. Pada saat itu, Chu Feng sudah berdiri. Dia merasa bahwa dia tidak dapat melihat tanpa melakukan apapun. Meskipun dia baru saja bertemu Gou Za, tapi Chu Feng merasa bahwa dia sangat menyedihkan.
Selain itu, Gouza masih dapat terus berburu untuk lebih banyak energi sumber, tetapi ia telah memutuskan untuk membimbing Chu Feng atas kemauannya sendiri. Meskipun Gouza telah melakukannya karena dia memiliki motif egois dengan berharap bahwa Chu Feng akan berpura-pura menjadi temannya sehingga neneknya bisa bahagia, tapi Chu Feng dapat memahami motif egoisnya itu. Tentu saja yang paling penting dari semuanya adalah kenyataan bahwa Gou Zhen terlalu berlebihan. Perilakunya ini benar-benar tidak masuk akal, dan dia mencoba mengeksploitasi Gouza melalui penipuan. Siapa yang tahu berapa banyak orang selain Gouza yang tertipu oleh Gou Zhen itu? Gou Zhen dan antek-anteknya hanyalah sampah dari organisme era kuno. Wush! Namun tepat ketika Chu Feng berencana untuk bertindak, tepat ketika dia berencana untuk berjalan keluar, angin kencang menyapu melewati dia. Itu Nenek Gouza. Nenek Gouza juga seorang kultivator. Hanya saja, kultivasinya lebih rendah daripada Gouza. Dia hanya peringkat 3 surgawi abadi. Pada saat itu, dia melepaskan kemampuan tercepatnya dan tiba di hadapan Gouza. Tuan-tuan, tolong jangan pukul Gouza. Tolong jangan pukul Gouza. Dia berhutang uang padamu kan? Aku akan membayarnya, aku akan membayarnya. Nenek Gouza menyingkirkan orang-orang di sekitar Gouza, dan kemudian langsung menutupinya dengan tubuhnya. Dia sangat takut bahwa mereka akan memukuli Gouza. Kamu sialan kentut tua yang sekarat, apakah yang kamu miliki ini bisa menggantikan sumber daya kultivasi yang berharga? Gou Zhen bertanya dengan ekspresi jijik. Tuanku, aku memiliki keterampilan rahasia era kuno. Keterampilan rahasia ini sangat berharga, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sumber energi. Tuanku, silakan lihat. Saat Nenek Gouza berbicara, dia dengan hati-hati mengambil selembar kertas dari saku dadanya, dan menyerahkannya kepada Gou Zhen. Meskipun Gou Zhen memiliki ekspresi jijik di wajahnya, tapi dia masih menerima kertas itu. Setelah menerima kertas, ekspresinya berubah sangat. Kemudian, dia merobek kertas itu berkeping-keping dan melemparkannya ke wajah Nenek Gouza. Kamu benar-benar sekarat, kamu berani bermain-main denganku. Pengawal, hajar mereka. Kalahkan kotoran tua ini dan kotoran kecil itu. Teriak Gou Zhen itu. Begitu Gou Zhen memberi perintah, antek-anteknya segera bergerak. Mereka benar-benar berencana untuk memukuli Gouza dan neneknya. Mereka bahkan tidak berencana untuk menyelamatkan orang tua. Bang! Namun tepat ketika orang-orang itu akan memukuli mereka, riak energi yang sangat besar menyapu seketika. Riak energi itu berubah menjadi angin kencang yang membuat semua orang menjauh. Gouza, apa kamu sudah gila? Kamu berani melawan ayahmu? Gou Zhen menatap Gouza dengan ekspresi marah. Ternyata itu Gouza yang telah melepaskan angin kencang itu. Gouza tidak menentang ketika dia sendiri akan dipukuli. Namun ia akhirnya tidak bisa menahan diri, itu ketika neneknya dihadapkan dengan pemukulan. Kakak Gou Zhen, jika kamu ingin memukulku, silakan dan pukuli aku. Tapi tolong lepaskan nenekku, kata Gouza sambil memeluk neneknya. Gouza, kamu bocah punya tulang punggung. Bagaimana dengan ini, aku akan memberimu kesempatan. Ikuti aku, dan aku akan menganggap utangmu lunak. Terlebih lagi, mulai hari ini aku akan memungkinkan kamu dan nenekmu hidup dengan baik seperti raja-raja di negara anjing, kata Gou Zhen. Hehehe, mendengar kata-kata itu, Gouza tiba-tiba tertawa. Bagaimana mungkin orang bisa hidup dengan baik di Dog Nation? Dengan senyum masam, Gouza menggelengkan kepalanya, dan dia kemudian berkata, Kakak Gou Zhen, aku khawatir aku tidak bisa mematuhinya. Aku, Gouza, tidak akan mengikutimu. Keparat, kamu benar-benar orang yang menolak wajah yang diberikan kepadamu. Karena itu masalahnya, aku tidak bisa menahan lagi, aku harus mengajari kamu pelajaran yang tepat. Saat Gou Zhen berbicara, niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak hanya berencana untuk memberi Gouza pelajaran, tapi sebaliknya, dia berencana untuk membunuhnya. Ahem, tepat pada saat itu, batuk meledak seperti guntur. Suara ledakan tiba-tiba mengejutkan semua orang, dan banyak orang sangat takut sehingga tubuh mereka bergetar. Kerumunan tidak dapat memahami batuk siapa yang bisa begitu menggairahkan. Yang terpenting adalah, batuk itu terdengar dari tenda Gouza. Gouza, kamu benar-benar terlalu tulus. Dihadapkan dengan hal semacam ini, kamu benar-benar sudah lupa tentang ayahmu. Tepat ketika kerumunan semua bingung, sesosok berjalan keluar dari tenda. Orang itu tidak lain adalah Chu Feng.
Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.